semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Nur Fadilah dengan NIM 23010121130082. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Marin Priskela Angelika dengan NIM 23010121130079. Perkenalkan, nama saya Samuel Jeremy Manuel dengan NIM 23010121130131. Saya Nahiriasati dengan NIM belakang 105. Hai, perkenalkan nama saya Arif Ainurido dengan NIM 23010121140144. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahardika Saputra dengan NIM 230121140149. Dan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Bisra Karamadani dengan NIM 230101211403005. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke materi distribusi frekuensi. Yang pertama, definisi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Distribusi frekuensi ini sangat berguna untuk mempermudah membaca dan memahami tentang suatu data yang diperoleh. Singkatnya, distribusi itu berarti penyaluran. Jadi, penyaluran frekuensi. Lalu ini ada rumusnya. Ini ada contoh tabel. Dan yang pertama ada range. Range itu selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Nah, ini pada contohnya nilai tertingginya itu ada 99 dan nilai terendahnya 35. Tinggal kurangin aja, 99 kurang 35 sama dengan 64. Lalu ada batas bawah kelas. Nilai terkecil yang berada pada setiap kelas. Contohnya di sini kelas pertama 31, kelas kedua 41, kelas 3 51 dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada batas atas kelas. Nilai terbesar yang berada pada setiap kelas. Jadi contohnya pada tabel di samping ini, pada kelas pertama 40, kelas 2 50, kelas ketiga 60 dan seterusnya. Lalu yang keempat ada tepi kelas, yaitu nilai yang digunakan untuk memisahkan antar kelas tapi tanpa adanya jarak antar batas atas kelas dan dengan batas bawah kelas. Misalnya pada di sini 31, tepi bawahnya berarti 31 dikurangi 0,5 jadinya 30,5. Lalu pada tepi atasnya 40 ditambah 0,5 jadinya 40,5 dan seterusnya. Lalu ada panjang atau selang kelas, yaitu selisih antara dua nilai batas bawah kelas yang berurutan atau selisih antara dua nilai batas atas kelas yang berurutan. Nah, ini misalnya contohnya di sini 41 dikurangi 31 yaitu 10. Berarti panjang kelasnya 10. Lalu yang keenam ada nilai tengah kelas. Nilai kelas ini yaitu nilai tengah dari kelas yang bersangkutan yang diperoleh dengan formula berikut. Batas atas kelasnya ditambah batas bawah kelasnya dibagi 2. Jadi sini 31 pada kelas pertama, 31 tambah 40 dibagi 2, hasilnya 35,5. Lalu yang ketujuh ada banyaknya kelas. Pada tabel sini ada 7 kelas. 1 2 3 4 5 6 7. Lalu yang terakhir ada frekuensi kelas, yaitu banyaknya nilai yang muncul pada selang kelas tertentu. Jadi ini frekuensi. Kelas pertama ada 2, kelas 2 ada 3, kelas 3 ada 5 dan seterusnya. Halo semuanya, saya Arif Ainurido. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang distribusi frekuensi dengan memperhatikan pembuatan sebuah distribusi frekuensi sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikut ini adalah komposisi nilai ujian 80 orang mahasiswa untuk mata kuliah PIP.
Nah, untuk menentukan jaraknya, ya ini kita menggunakan data nilai terbesar dikurangi dengan data terkecil ya. 99 kurangi 35 sama dengan 64. Untuk menentukan jumlah kelas interval yang diperlukan, caranya jumlah kelas sering biasa diambil paling sedikit 5 kelas atau paling banyak 15 kelas dipilih menurut keperluan. Cara lain dapat menggunakan rumus Sturges, yaitu jumlah kelas sama dengan 1 sama dengan 3,3 log n. N menyatakan banyak data dan hasil akhir dijadikan bilangan bulat untuk contoh n sama dengan 80. Untuk menentukan panjang kelas interval secara perkiraan ditentukan oleh aturan berikut. P sama dengan nilai jarak per banyak jelas. Untuk contoh di slide di layar ini, jika banyak kelas diambil 7, maka diperoleh P 64/7 dapat diambil P sama dengan 9 atau P sama dengan 10. Untuk selanjutnya, ujung bawah kelas interval pertama, untuk ini dapat diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya, tabel diselesaikan dengan menggunakan harga-harga telah dihitung sebagai tabel yang ada di slide layar ini ya. Materi berikutnya yaitu histogram. Histogram merupakan tampilan berbentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Contoh soal, buatlah histogram dari data berikut. Berikut ini adalah datanya. Kelas pertama 50-54 dengan frekuensi 2, kelas kedua 55-59 dengan frekuensi 6, kelas ketiga 60-64 dengan frekuensi 8, kelas keempat 65-69 dengan frekuensi 14, kelas kelima 70-74 dengan frekuensi 10, kelas ke-6 75-79 dengan frekuensi 4, kelas ke-7 80-84 dengan frekuensi 12. Pembahasan. Langkah penyelesaian pertama yaitu kita mencari tepi bawah kelas dengan cara batas bawah kelas dikurangi 0,5, kemudian tepi atas kelas dengan cara batas atas kelas ditambah 0,5. Panjang kelas kita bisa dapat dari batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas, atau bisa juga tepi atas kelas dikurangi dengan tepi bawah kelas. Nah, ini adalah hasil dari mencari tepi bawah dan tepi atas. Kemudian kita membuat histogramnya sesuai dengan tepi atas dan tepi bawah dan disesuaikan dengan frekuensinya. Hai, saya akan menjelaskan tentang poligon frekuensi. Apa itu poligon frekuensi? Poligon frekuensi yaitu representasi visual dari suatu distribusi. Alat visualisasi digunakan untuk memahami bentuk distribusi. Pada dasarnya, poligon frekuensi menunjukkan jumlah kemunculan untuk setiap kelas berbeda dalam kumpulan data. Selain itu juga, grafik-grafik dapat digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Kumulatif adalah bentuk distribusi frekuensi yang merepresentasikan jumlah dan semua kelas di bawahnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, digunakan aturan-aturan sebagai berikut. 1. Tentukan data terkecil dan terbesar. Hitunglah rank atau jangkauan di mana rank sama dengan data terbesar sampai terkecil. Dan 2, bagilah rank ini ke dalam sejumlah interval kelas yang mempunyai ukuran sama. Jika tidak mungkin, gunakan interval kelas yang ukurannya berbeda, antaranya 5 dan 20. Lalu 3, hitunglah lebar interval kelas. Dan 4, starting point mulailah dengan bilangan limit bawah untuk kelas interval pertama. Lalu 5,
dengan menentukan limit bawah interval kelas pertama dan lebar interval kelas. Tentukan limit bawah interval kelas lainnya. Lalu 6, susunlah semua limit bawah interval kelas secara vertikal. Kemudian tentukan limit atas yang bersesuaian. 7, kembalilah ke data mentah dan gunakan untuk memasukkan data pada interval kelas yang ada. Terima kasih. Dari poligon frekuensi data tinggi badan 40 siswa SMP Harapan yang diukur sampai cm terdekat adalah sebagai berikut, yaitu 60, 160, 160, 168 dan seterusnya. Dan jawabannya yaitu 1, data terbesar 176, sedangkan data terkecil 147. Sehingga jangkauan 176 dikurangi 147 yaitu 29. Yang kedua, pilihlah banyaknya interval kelas, misalnya 6. Yang ketiga, panjang interval kelas, yaitu P. 4, batas bawah interval ke-1 adalah 147 dan batas atasnya 151 dan batas bawah interval kedua adalah 152 dan batas atasnya yaitu 156 dan seterusnya. Yang kelima, dengan menggunakan sistem torus diperoleh frekuensi interval ke-1 yaitu adalah 8. Frekuensi interval kedua adalah 4 dan seterusnya. Itu sebagai berikut. Nilai atau tinggi badannya 147 sampai 151 yaitu 8 orang, dan 152 sampai 156 yaitu 5 orang, 157 sampai 161 yaitu 8 orang, dan seterusnya, dan berjumlah yaitu 40 orang. Baik teman-teman, kita langsung saja menuju materi pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai distribusi frekuensi relatif. Apa sih distribusi frekuensi relatif itu? Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sehingga dalam distribusi frekuensi relatif tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak. Lalu bagaimana sih cara kita mencari frekuensi relatif tersebut? Kita bisa menggunakan rumus yaitu frekuensi mutlak per N dikali 100%. Di sini, N yang dimaksud adalah jumlah data. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Nurfadilah. Di sini saya akan memaparkan contoh soal dari distribusi frekuensi relatif. Seperti yang kita ketahui bahwa distribusi ini memiliki rumus yaitu frekuensi mutlak dibagi N itu adalah jumlah dari data dikali 100%. Kita lihat contoh soalnya. Sudah ada tabel nilai ujian dengan frekuensinya, lalu kita tinggal masukkan saja setiap data ke rumusnya. Sebagai contoh nomor 1 ini di kelas pertama memiliki frekuensi 1, jadi langsung dimasukkan saja frekuensi mutlaknya yaitu 1/80 karena jumlah dari semua data adalah 80 dikali 100% sama dengan 1,25%. Begitu juga dengan angka bawahnya seperti 2, 5, 15, dan seterusnya. Lalu jika sudah semuanya dihitung, buat tabel baru dan masukkan angka tersebut ke tabel distributif frekuensi relatif. Sekian, bye-bye. Hai, saya akan menjelaskan tentang OGIF. Apa itu OGIF? OGIF adalah grafik yang dibuat dengan cara mencari distribusi frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau negatif dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari positif. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Nurfadilah. Di sini saya akan memaparkan contoh soal dari OGIF. Sebelum membuat grafik OGIF,
kita terlebih dahulu harus menentukan distribusi frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita membuat distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dengan rumus menambahkan frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi 3 sampai ke frekuensi akhir atau kelas akhir. Sebagai contoh, dari 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 1 tambah 2 sama dengan 3, seterusnya sampai hasilnya 80, yaitu jumlah dari data semuanya. Lanjut ke distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini menggunakan rumus jumlah data dikurangin frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3. Seperti halnya di contoh ada 80 jumlah datanya, lalu di frekuensi di kelas 1-nya dikurangin jadi 80 dikurang 1 sama dengan 79, seterusnya sampai ke kelas akhir dan dengan hasil 0. Lalu jika sudah menentukan distribusi frekuensi kumulatifnya, lanjut membuat grafiknya. Dan grafiknya ini untuk frekuensi kumulatif kurang dari, dia akan naik. Namun untuk frekuensi kumulatif lebih dari, dia akan turun. Sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.